dan hubungkan, sambungkan antara dirimu dengan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menyambung hubungkan dirimu kepada Allah? Bikathrati dzikrikumlah, dengan banyak berzikir kepada Allah. Berzikir bisa dengan ibadah-ibadah lain, tidak mesti harus duduk di atas sejadah ambil tasbih zikir la ilaha illallah, Allah, bukan. Tetapi bisa dengan ibadah-ibadah yang lain. Intinya maksudnya mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungkan diri. Jangan tiba sakit hanya. Biasanya manusia itu begitu. Setelah sakit, setelah waktu sibuk, baru Anda aja sebenarnya ke majelis itu. Cuma ini banyak padat gawian, lagi sibuk, buah sawit banyak, bisa. Lagi panen, buah sawit banyak. Ini kayaknya sekarang musim sepi buah sawit. Nah, mumpung sepi, ada yang majelis. Nanti kalau sudah buah banyak, nggak bisa lagi, apalagi pas panen bisa. Wa qala alaihi salatu wassalam, ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihhu wal faragh. Dan bersabda Rasulullah SAW, dua nikmat. Ada dua nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dan dua nikmat ini maqbulun fihima katsirun minan nas. Banyak di antara manusia dengan dua nikmat ini lalai. Lalai. Apa nikmat itu? Dua perkara nikmat ini. Yang pertama sehat. Banyak manusia di waktu diberi sehat ia lalai. Lagi sehat tidak mau ke masjid. Setelah kena asam urat, ngomong, saya sebenarnya kaki ini sakit, pengen ke masjid tapi kaki sakit kena asam urat. Lagi sehat kemana? Nah, ini kadang-kadang yang manusia lalai. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang senggang, waktu yang luang. Kita ini kadang-kadang terbalik. Kadang-kadang terbalik. Lagi masih ada pekerjaan, itu aktif masjid, majelis. Nanti kalau sudah kadang-kadang nganggur, ada waktu luang, kadang-kadang malah digunakan untuk hal-hal yang menjauhkan, melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dikatakan bahwasanya kelalaian terhadap dua perkara, manusia yang lalai dengan dua perkara ini, manusia yang yang kita tadi tertipu dengan dua perkara ini, dia habiskan masa sehatnya, masa lenggangnya, masa santainya di dalam, justru malah digunakan di dalam ghaflah, di dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam kebatilan. Atau kebalikannya, dia malah sibuk bekerja urusan duniawiyah saja yang melalaikan dia di dalam mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melalaikan dia di dalam beramal saleh. Nanti di saat dia sudah meninggal, maka barulah dia sadar di saat menyaksikan ketinggalan daripada derajat-derajat yang tinggi yang Allah berikan kepada orang-orang yang ia lalai, dan waktu sehat itu, kemudian masa sehat itu dan masa senggang itu yang ia habiskan dengan percuma, dalam kesia-siaan. Maka di saat dia meninggal dunia, dia akan melihat orang-orang yang memanfaatkan dua nikmat ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sadar. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengatakan, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya, manusia itu seperti orang tidur.
orang yang lalai itu, yang melupakan, yang melalaikan dengan dua nikmat ini, itulah hakikatnya seperti manusia yang tidur. Walaupun dohirnya, maksudnya dohirnya dia hidup berjalan ke hulu, ke hilir, ya. Berjalan orangnya, makan, minum, berinteraksi dan lain sebagainya. Dohirnya hidup, namun pada hakikatnya dia seperti orang yang mati. Dan apabila kematian telah datang kepadanya, baru dia sadar, baru dia bangun. Orang yang terbangun baru sadar, ya Allah, berapa banyak waktu yang telah dihabiskan dengan percuma di dalam kesia-siaan, dihabiskan masa senggang di dalam hal-hal yang tidak ada manfaat. Nah, maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, mumpung masih ada umur, manfaatkan. Ingat, jangan sampai kita ditampakkan nanti oleh Allah kesalahan-kesalahan kita karena sudah melalaikan terhadap apa-apa yang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah kita tertib. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun." Ingatlah akan hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan. Di hari perkumpulan itu, dzalika yaumut taghabun, Allah tampakkan kesalahan-kesalahan daripada manusia tersebut, ditampakkan, ditunjukkan. Maka betapa banyak manusia yang menyesal. Kenapa menghabiskan masa sehat, menghabiskan waktu senggang di dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa yatahassalu ahadul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadkhulullahu fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah para penghuni surga itu merasakan penyesalan, merasakan kerugian. Ini masuk surga kan? Bukan masuk neraka ini. Jadi penghuni surga saja merasakan kerugian, merasakan penyesalan. Di saat apa orang penghuni surga itu merasakan hal itu? Di saat mereka mengetahui, di saat sewaktu hidup di dunia ada satu waktu yang Allah berikan kepadanya, malah ia gunakan waktu tersebut di dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kelalaian, bukan di dalam maksiat, hanya di dalam kelalaian saja. Bukan di dalam maksiat, artinya perbuatan yang mubah. Mereka penghuni surga tadi menyesal. Kenapa? Meninggalkan satu waktu tadi yang tidak di dalam mengingat akan Allah, sehingga dia ketinggalan derajatnya terhadap orang-orang yang dia lihat mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kita melihat hal itu melalui sabda Nabi itu orang penghuni surga, lantas bagaimana kalau orang yang memang masuk dalam neraka? Na'udzubillah wa liya'udzubillah. Tapi semoga kita dijauhkan daripada neraka tersebut dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit ya, insyaallah kita lanjutkan Habib Husain ya. Sedikit. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, keimanan di dalam bersegera, di dalam melakukan amal-amal saleh, dan semoga kita diberikan kekuatan di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita semuanya, dan diberikan rezeki yang halal, yang barak, rezeki yang bisa menghantarkan diri kita, keluarga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hajat kita, permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
Ada minni wal 'afwa minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdan wa shifa'iha wa qutil arwahi wa hidayha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, idza ahabba Allahu 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawadilil a'mal, wa idza maqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam dan mudah tercurah atas junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di tempat ini kita mendapatkan kebahagiaan, kasih sayang, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya merasa tidak pantas menyampaikan nasihat keagamaan, karena di majelis ini ada yang lebih pantas, yaitu Al-Habib Shofie bin Abdul Rahman Fahum. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan beliau. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang beliau sampaikan itu sebagai wasilah untuk mendapatkan martabat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berpanjang lebar, yang jelas dikatakan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila Allah itu cinta terhadap seseorang, apabila Allah cinta terhadap seseorang, niscaya Allah akan anugerahkan kepada orang tersebut untuk menghadiri tempat-tempat yang mengingatkan orang tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu fil awsatil fadilati wa wadilil a'mal. Kalau Allah sudah suka, maka waktu-waktu yang baik, maka orang-orang ini akan diarahkan oleh Allah untuk mengisi waktu-waktu yang luang, agar waktu yang kosong tadi menjadi waktu yang utama. Akan tetapi sebaliknya dikatakan oleh Rasulullah, kalau Allah tidak suka dengan seseorang, maka Allah akan menjauhkan orang tersebut dan menjadikan waktu orang tersebut kosong daripada kebaikan-kebaikan.
Kita alhamdulillah tanggal baik 17 Agustus, waktu yang baik, waktu duha, di mana di waktu ini dikatakan tidaklah orang yang memohon di waktu antara pagi dan siang kecuali Allah mengabulkan permintaan mereka. Jika disyariatkan di dalam kitab fikih akan satu sholat yang namanya sholat duha, disempatkan waktu sholat 2 rakaat oleh Nabi, kemudian Nabi meminta bagian daripada kebaikan-kebaikan dunia agar dapat Nabi dan keluarganya nikmati. Artinya ini waktu yang mulia, tempat yang bagus dan mulia, perkumpulan yang mulia. Dan apabila kita memohon di tempat-tempat seperti ini, insya Allah Allah akan mengabulkan segala harapan dan permintaan kita. Kebaikan yang kita lakukan seperti ini itu bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika rahmat itu Allah turunkan kepadanya, maka hati orang tersebut akan hidup. Hidupnya hati akan menjadikan dia senang dengan amal-amal kebaikan. Kalau dalam hidup dia sudah banyak melakukan amal kebaikan, insya Allah Allah akan tutup orang tersebut pada akhir umurnya dengan mendapatkan satu hadiah yang nama hadiahnya tadi adalah husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik. Orang yang senang dengan pengajian, hadir di pengajian, kumpul dengan orang-orang yang mengaji, dia dapat rahmat Allah. Setelah dapat rahmat Allah, Allah jadikan hidup hatinya. Setelah Allah jadikan hidup hatinya, senang dia dengan menambah amal kebaikan tadi. Dengan bertambahnya amal, bertambah pula lah imannya. Kalau sudah bertambah imannya, maka dia akan berusaha memperbaiki dirinya yang tidak baik menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih sempurna, hingga Allah tutupkan, Allah akhirkan umurnya dengan sebaik-baik umur, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini kalau orang tersebut itu senang dia dengan pengajian. Tapi bagaimana kalau sebaliknya orang tersebut tidak suka dengan pengajian, atau bukan tidak suka, kata Habib Sofi, dia menyia-nyiakan waktunya, tidak duduk di tempat-tempat yang di tempat tersebut Allah turunkan rahmat. Dia terlalu sibuk dengan perkara urusan dunia. Jadi bapak-bapak, dia bersyukur ada ulama yang mau datang ke tempat dia, kemudian menyampaikan perkara-perkara agama. Agama ini Pak tidak hanya sekedar ibadah. Agama ini bukan hanya sholat. Agama ini bukan hanya puasa. Agama ini bukan hanya berangkat umroh atau haji. Agama ini memiliki bagian-bagian yang sangat luas. Bekerja itu termasuk bagian daripada ibadah. Kalau bapak punya anak belajar fikih, di dalam fikih itu nanti ada namanya bab ibadah. Bab ibadah menjelaskan tentang air, bersuci, sholat, zakat, puasa, haji. Ini namanya bab ibadah. Selesai bab ibadah, ada bab yang tebalnya lebih tebal daripada bab ibadah 3 kali lipat tebalnya. Kalau dia punya anak yang pondok pesantren, dia tanya, kalau bab ibadah itu kira-kira berapa tebal pembahasannya? Paling mereka jawab mungkin sekitar 1 atau 2 jilid kitab membahas bab ibadah. Tapi setelah bab ibadah ada namanya bab muamalah, Pak. Bab tentang pekerjaan, bab tentang berhubungan dengan orang lain di dalam pekerjaan, bab tentang yang mengikat manusia dengan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan.
karena dari pekerjaan ini nanti dia akan mendapatkan hasil yang hasilnya itu nanti akan dia makan dan dia berikan kepada keluarga. Bab yang mengikat perkara-perkara tentang ini itu semuanya diatur oleh agama. Bagaimana kalau saya tidak punya modal, kemudian saya pinjam uang ke bank supaya mendapatkan modal. Bagaimana hukumnya di dalam agama kalau Habib Sofi yang punya tanahnya, saya yang punya bibitnya? Bagaimana hukumnya kalau di sini ada plasma masuk, kemudian sebagian tanah saya serahkan, dia yang menanam, dia yang memupuki, berapa bagian yang saya terima? Ini semua diatur di dalam perkara-perkara agama yang kita anut agama tersebut. Jadi ibadah itu, pengajian itu bukan hanya sekedar masalah sholat, bukan hanya sekedar masalah bagaimana kita ini supaya melaksanakan puasa Ramadan dan berangkat haji, tidak. Agama ini luas. Menikah masuk di dalam bagian agama. Hukum, hudud, jinayah, urusan-urusan ulun dapati anak tetangga ulun ini ada berbuat tidak baik, mencuri, berzina, dan yang lain-lain. Ini nanti ada nama babnya. Ini bukan bab ibadah, ini namanya babul jinayah, babul hudud wal jinayah, bab batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh agama. Tetapi ini nanti pembahasannya terakhir. Orang setelah mengerti tentang ibadah, dia ditekan oleh agama untuk mengerti muamalah. Kayak apa biar berdagang, bagaimana pian itu bekerja, berapa hasil sawit pian, berapa hasil dagangan pian, bagaimana cara pian mengeluarkan haknya Allah, haknya Rasulullah dari harta yang pian miliki. Karena ini semua berhubungan dengan namanya, kata orang Banjar itu pemakan, Pak. Ini pemakan ini. Pemakan ini sesuatu yang paling mempengaruhi dia di dalam diri seseorang. Kalau pemakannya ada baik, kata almarhum Haji Muhammad bin Abdul Ghani, kalau yang dimakan ini tidak baik, 40 tahun dia sujud di hadapan Ka'bah, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemakan hasil yang kita dapatkan, yang kita bercucuran mencarinya demi membahagiakan anak istri, bagaimana ini hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Habib Sofi, lihat 2 minggu sekali, satu bulan. Lihat Pak, ada ulama gini Pak, jangan cuma tasmiyah, tahlilan, ini perkara remeh. Dia datang sama Habib Sofi bin, saya mau tanya, ini saya mau bersihkan harta saya mau bersihkan supaya anak-anak saya ini menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Kenapa? Dia mau tahu Pak, apakah harta kita ini baik atau tidak. Harta kita ini baik atau tidak bisa kita ketahui dari akibat yang ditimbulkan oleh harta tersebut. Dimana itu harta yang tidak baik, akhirnya gara-gara pemakan harta tersebut kita kadang-kadang masalah mendirikan sholat beratnya luar biasa. Kita dapati anak-anak kita untuk belajar agama ini beratnya luar biasa. Diajak kepada kebaikan ini sulitnya luar biasa. Apa penyebab itu semua? Pemakannya berbeda. Yang dimakannya ini kalau tidak syubhat, dia perkara yang haram yang dimakannya tersebut. Dia hanya mencari pengakuan dari manusia, tetapi dia tidak memperhatikan bagaimana keadaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa ulun ini Habib Sofi, saya ini ada tanah ini ditanami oleh sawit, kemudian dari hasil sawit ini saya mendapatkan sekian, berapa yang harus saya keluarkan? Harus tanyakan itu. Sawit itu pemberian Allah yang dia ada hak Allah dan Rasulnya di dalam sawit tersebut. Ada zakatnya enggak? Kayak apa cara mengeluarkan zakatnya?
zakat pertanian, dia bisa makan. Zaman Nabi ada sawitnya, yang ada itu gandum, sesuatu yang dijadikan makanan pokok. Ini bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Kalau beras orang Banjar itu sekitar 520 kilo kalau saya kilokan, karena saya orang Jawa, Pak. Saya tahunya kilo, tidak tahu liter. Saya tahunya itu kilo. Orang Jawa itu kalau mengeluarkan zakat beras dari sawah yang dia keluarkan itu sekitar 520 kilo. Nanti ditakar berapa itu harga berasnya, maka apabila dia panen sawit setiap panen ditakar juga dengan harga seperti itu. Kalau sampai misalnya wajib dia keluarkan zakat. Ini namanya orang yang menjaga. Kenapa disuruh hadir pengajian? Supaya hidup hati. Kenapa harus hidup hati? Supaya dia menuntut ilmu, yang dengan ilmu tersebut dia mempersiapkan dirinya kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang kata bahasa kita itu tumbang-tumbalik, mati-matian mencari dunia, ternyata dunia yang dicarinya ini tidak memberi manfaat kepada dirinya ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Habib Syauqi tadi di dalam Al-Quran? Allah berfirman, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ingatlah kata Allah, kalian akan temui satu hari di mana pada hari tersebut kalian akan kami kumpulkan. Zalika yaumul ghadabun. Hari itu adalah hari di mana semua kesalahan kalian akan kami tampakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada menuntut jujur, tidak menuntut benar-benar seenaknya, akhirnya dia meninggal, waris hartanya jadi masalah sama anak-anaknya. Belum orang tuanya meninggal, hartanya ini sudah menjadi penyakit bagi dirinya, bagi anak-anaknya tersebut. Anaknya berebut, harta yang dimilikinya dijadikan ladang maksiat. Setelah meninggal, anak-anaknya tidak bisa membagi warisnya dengan benar. Anak yang dia sayangi mulai kecil, dia besarkan, dia perhatikan. Gara-gara dialah anak tersebut bertengkar setelah dia tiada. Bahkan mungkin ketika dia masih ada pun anak-anaknya sudah ribut perkara dunia. Kenapa? Karena harta yang dimilikinya tidak memiliki keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara penting, Pak. Jangan dia pikir cuma hadir pengajian supaya kawan sembahyang. Sembahyang itu urusan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dituntut sebentar ilmunya. Bab fikih ini paling sebentar ilmunya. Dia mau bab apa? Bab sholat cuma mengetahui tentang rukun sholat, dia membatalkan sholat dan sunnah-sunnah di dalam sholat. 5 menit, 10 menit mengerti. Tetapi kalau sudah masuk bab muamalah, bab tentang pekerjaan, sulitnya luar biasa. Mungkin ulun ini dan sana pada kenyataannya. Ulun ini ada tanah, mau ulun garap modal tidak punya. Ulun ini pengen buka toko beb, cuma gak ada duitnya. Tapi ulun ada sertifikat rumah. Ini di sini ada buka pembiayaan perhutanan. Gimana kalau ini ulun masukkan dan ulun dapat uang dari situ? Ini gunanya ulama ketika datang ke tempat kita. Kita tanya terhadap mereka, jangan sampai apa yang kita hasilkan dari jerih payah kita justru tidak menyelamatkan dengan kita tersebut. Nah, ini seperti itu saja, Pak. Artinya saya terima kasih dengan hati Sofi yang telah memberikan kesempatan. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan kita. Allah ampuni segala kesalahan terdahulu kita. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dalam kebaikan. Kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang cinta dengan agama, cinta dengan urusannya, cinta dengan orang-orang yang menyampaikan kebaikan. Ya Allah, tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Meninggalkan kami dalam keadaan muslim, mukmin, beriman kepada Engkau, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.